Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, kali ini kita akan coba unboxing ya dan review. Ini saya baru kedatangan paket nih dari Banggood ya, yaitu Cape RC Cinelok 25, yaitu ini untuk ukuran 2,5 inci ya, berarti ya propellernya. Ini ada dua versi, ada yang Cinelok 30 itu yang pakai propeller 3 inci. Ini sengaja pilih yang kecil ya, biar lebih gampang buat kalau terbang di indoor. Kalau yang versi 30 itu untuk Cinewop yang memang buat mode agresif ya, yang butuh power. Nah ini emang saya pakai buat sinematik aja. Jadi ini yang saya beli itu yang versi analog ya, Cinelok 25 analog Nano RX. Tapi sebenarnya ini nggak ada receivernya yang saya beli. Jadi receivernya itu aku pasang sendiri, ini untuk menghemat ya. Dan sebelumnya ini kotaknya udah saya buka ya, sebenarnya udah saya buka sebelumnya karena buat ngetes ya semuanya itu normal apa enggak, dan buat langsung saya coba pasang receivernya. Ya langsung kita buka aja ya. Nah di sini langsung kelihatan nih. Ini kuatnya, modelnya seperti ini, hitam full black ya. Ini kita singkirin dulu. Selain dapat kuatnya, ini dapat apa aja ya? Ini dapat seperangkat aksesoris ya. Ada baut, kemudian ada baterai pad, kemudian ada apa nih, mount holder ya untuk naked GoPro, kemudian ada protektor antena ya kalau misalkan pakai antena yang panjang, sama strap ya, baterai strap nih, dapat cadangan. Di sininya udah ada, tapi ini udah dikasih juga nih cadangannya, jadi lebih oke lah kalau misalkan rusak atau hilang itu bisa ada spare partnya. Terus kita dapat buku manual ya. Ini buku manualnya bahasa Cina, bahasa Inggris juga ada. Nah ini ada diagramnya ya, kalau misalkan mau ganti receiver, ini seperti ini diagram wiringnya, cukup komplit ya. Ini untuk membantu kalau misalkan kita mau solder ya. Terus ini ini kameranya ya, ini ada kamera aslinya. Ini kamera aslinya itu pakai Runcam Nano 2 nih, Runcam Nano 2. Nah ini udah saya ganti ya sebenarnya. Ini saya pakai Cadex Ratel, Baby Ratel versi 2 yang size nya sama-sama nano ya. Kenapa saya ganti kameranya? Karena ya saya lebih suka Cadex Ratel sih kalau misalkan dibandingkan ini ya, secara warna, secara FOV itu jauh lebih baik Cadex Baby Ratel dibandingkan Runcam Nano 2. Terus dapat apa lagi nih? Dapat spare part propeller. Ini propellernya 3 blade ya. Ada juga kalau nggak salah versi yang lama itu kalau nggak salah pakai 5 blade ya. Ini pakai 3 blade. Nggak tahu, nanti kita coba performa terbangnya ya. Terus dapat stiker, dapat apa ini, dapat kartu nama, terus dapat apa ini, buku quick start ya, tapi bahasa Cina ya. Juga ada silikal gel. Oke, kita masukin aja spare partnya. Nah kita akan fokus kuatnya ya. Nah ini kuatnya seperti ini, full black warnanya ya, dari propeller, motor, sampai prop guardnya, antena, semuanya warna hitam. Untuk receivernya ini saya pakaiin TBS ya, karena di sininya itu udah ada mount buat antenanya yang T-Mortal ya. Jadi
sebenarnya awalnya mau saya pakein Express LRS, cuman mounting antenanya agak susah, jadinya saya adanya receiver TBS Nano ya, jadi saya pasang aja pakai receiver TBS. Terus kameranya ini yang tadi sebutin itu aku ganti pakai Cadex Baby Ratel versi 2. Nah ini yang bedakan Cinewop ini dengan wop-wop lainnya ya. Jadi ininya itu ada dampernya itu enak banget. Jadi dampernya itu nggak hanya untuk menopang yang buat mount untuk yang dipasangin GoPro, tapi juga untuk yang kamera FPV-nya ini juga tuh ngefek di dampernya. Ini sangat penting kalau misalkan buat yang Cinewop, karena ini yang membantu hasil gambar yang dihasilkan itu nggak cilo. Karena kalau misalkan fix mount atau ininya stiff banget ya, itu akan geter ya, karena apalagi kayak Cinewop ini pasti geter. Kalau nggak dipakein damper biasanya gambarnya itu akan celo atau agak kabur biasanya. Untuk motornya ini pakai punyanya SpeedyX ya, dari Cap RC juga. Ini ukurannya berapa ya, 1404 4500 kV, cukup gede ya ukuran motornya. Kalau untuk propeller 2,5 inci ini motor lumayan gede nih, lumayan powerful ya. Terus untuk propellernya ini propeller Genfan ya kayaknya. Kalau memang model kayak gini biasanya saya nggak tahu Genfan tipe yang mana, tapi biasanya kalau seperti ini nih Genfan. Kalau yang HG Prop itu biasanya yang tipis-tipis ininya, ukuran apa namanya nih, baling-balingnya itu kecil biasanya kalau HG Prop. Untuk FC-nya ya, FC-nya itu punyanya Cap RC sendiri, itu support sampai 20 ampere. 20 ampere berarti ya maksimum 4S ya. Ini baterainya nanti akan pakai 4S. Kalau di bukunya itu sempat saya baca ya, dia itu direkomendasikan pakai baterai 450 mAh 4S sampai ukuran 850 mAh ya. Tapi saya nanti akan pakai baterai 450 aja, karena biar ringan ya, biar lebih enteng untuk mengangkatnya. Terus VTX-nya ini juga pakai VTX-nya Cap RC juga. Saya nggak tahu tipenya apa ya, cuman dia support sampai 600 mW. Kemudian anten VTX-nya ini pakai model seperti ini ya. Ini kayak model Cherry ya. Harusnya sih ini bagus ya sinyalnya kalau misalkan yang model-model kayak gini. Terus untuk di bawahnya ini udah dipasangin landing pad ya. Jadi ini desainnya cukup oke, karena biasanya kalau yang model pusher gini biasanya kalau misalkan diginiin ini si baling-balingnya ini rata sama tempat take off nya, tapi ini dibuat agak mencorok ya. Ini agak timbul tuh, agak gini. Jadi kalau misalkan ditaruh sini, propellernya ini masih bisa muter dengan gampang. Nah, ini juga udah disediain power ya. Ini power buat nyolok ke naked GoPro. Jadi ini tinggal colok aja kalau misalkan punya naked GoPro ya. Jadi ininya itu bukan hanya power sama ground, tapi bisa juga diatur di Betaflight. Jadi untuk start record stopnya itu bisa dari remote ya, bisa dari radio. Terus frame-nya ini dari karbon ya. Sama untuk prop guard-nya ini bukan 3D print, ini plastik mold ya, plastik yang diinjek. Bentuknya lumayan halus dan cukup stiff ya, tapi nggak stiff banget, cukup lentur. Kemudian di sini ada foamnya untuk menahan benturan kalau misalkan crash. Terus di atasnya ada baterai strap. Kalau seperti ini berarti baterainya nanti modelnya masangnya nyamping seperti ini ya. Udah ada baterai padnya ya, biar jadi nggak licin. Oh ya, untuk yang Cinelok ini ada beberapa versi ya. Yang saya beli ini versi yang analog.
Tapi sebenarnya ada versi yang digital juga, cuman karena saya nggak punya Google digital ya, jadinya pakai yang analog. Tapi kalau yang versi digital itu air unitnya itu pakai Cadex Vista kalau nggak salah, kemudian kameranya pakai Cadex Polar. Oke, terus apalagi, kayaknya itu aja, tinggal kita coba tes ya, tes terbang. Ini kita lihat performanya nanti seperti apa. Ini saya beli karena lihat review di luar negeri ya. Ini salah satu Cinewoop terbaik di ukuran 2,5 inci ya. Di situ dikatain bahwa ini terbangnya stabil banget ya. Dan gambarnya itu yang dihasilkan tuh minim jelo karena desainnya yang seperti ini. Nanti kita buktikan aja ketika terbang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, langsung aja ya kita coba tes terbang. Oke, let's go. Oke, kita akan coba terbanginnya si Cinelock 25. Ini saya pakai baterai 450 4S. Terus ini saya juga udah saya mounting naked GoPro ya. Ini GoPro 6. Kita lihat apakah kuat dan apakah terbangnya juga enak. Oke, itu tadi ya hasil terbangnya, lumayan cukup stabil ya, walaupun terbang di ketinggian dan anginnya juga lumayan berangin lah. Tapi si Cinelock ini lumayan stabil, gampang dikendaliin, dan cuman sayang ya baterainya cepet banget ini ya, low baterainya. Nggak tahu ini soalnya ini baterai lama ya, jarang saya pakai, ini 4S. Tapi begitu saya tadi cas, kemudian saya pakai, tadi terbang sekitar 2,5 menit ya. Harusnya sih bisa sampai 4 menitan ya, cuman nggak tahu nih, mungkin masalah baterainya atau yang lain. Oke, tapi yang jelas maiden fly-nya ya seperti itu tadi, cukup stabil sih kalau dilihat di footage kamera. Nanti kita akan coba terbangin lebih banyak lah si Cinelock 25 ini.
Oke, paling itu dulu dari saya. Thank you udah melihat video saya, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.